بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana Ustaz, apa tujuan Allah ciptakan manusia? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustaz yang berada di rumah, semoga antum, keluarga antum dalam keadaan sehat, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita, nah Ustaz, yaitu akidah akhlak. Kita lanjutkan poin B, hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir memiliki banyak hikmah bagi kehidupan seorang mukmin. Ia akan diberi banyak perubahan yang positif bagi perilaku dan perbuatannya. Iman kepada hari akhir akan mendorong seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan soleh yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Jadi apa Ustaz? Hikmah beriman kepada hari akhir mendorong seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, serta berkomitmen untuk berjalan di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah mengaitkan iman kepada hari akhir dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Ya, artinya orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.
Quran surat Al-An'am ayat 92. Kita lanjutkan anak Ustaz, yaitu manfaat beriman kepada hari akhir. Perkara-perkara gaib berkaitan dengan hari akhir sering disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hampir semuanya di luar jangkauan akal manusia. Hal ini tentunya menjadi ujian bagi manusia. Apakah dia akan mengimaninya atau dia akan mengingkarinya, sehingga ia termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mukmin, percaya terhadap hal-hal yang gaib justru akan menguatkan keimanan, sehingga mampu mendorongnya untuk berbuat kebaikan dan beramal soleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa beriman kepada yang gaib merupakan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Ya, artinya kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Oleh karena itu, beriman kepada hari akhir pasti akan menghasilkan buah yang sangat manis bagi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sekarang pertanyaannya, apa manfaat beriman kepada hari akhir? Yang pertama, memberi motivasi yang tinggi untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjauhkan hamba dari segala perbuatan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjadi kabar gembira bagi setiap mukmin. Jadi manfaat beriman kepada hari akhir menjadi kabar gembira bagi setiap mukmin, karena Allah sediakan bagi mereka kenikmatan di akhirat kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kenikmatan surga. Poin yang keempat, menambah keyakinan bahwa Allah Maha Adil.
sungguh dia akan membalas seluruh manusia sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa zarah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Dialah debu yang sangat kecil. Umpamanya ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita, kemudian kita lihat dalam cahaya itu ada debu-debu yang kecil. Maka sebagian ulama mengatakan debu yang kecil itu adalah zarah, sebesar debu yang kecil. Maka akan dihisab, dihitung semua apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.